Kalau ingin istri baik, ajarin dia. Kalau ingin istri cantik, modalin dia. Kalau ingin istri tenang, nafkahin dia. Kalau ingin istri patuh, cukupin dia. Kalau ingin istri taat, contohin dia yang baik. Karena baik dan buruknya seorang istri sangat tergantung kepada suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya mereka tentram bersamanya. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Anwar Idris MM beserta keluarga Ibu Dr. Anda Haja Ruwaida Husain. Yang kami hormati keluarga besar almarhum Bapak Mustari Idris beserta Ibu Dr. Anda Haja Asia M. Daud. Yang kami hormati penghulu Kecamatan Kuta Alam, pengurus Masjid Al-Ma'mur Lamprik, perangkat adat dan hukum kedua belah pihak, baik dari pihak Linto dan Darah Baru, sanak famili, karib kerabat yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Istimewa Ananda Rahmat Asari BAMA beserta Ananda Yeni Fitriani SH yang hari ini sedang berbahagia. Saya selalu sampaikan kehebatan sebuah pernikahan. Kalau kita lihat di dalam buku nikah, tanggal lahir Ananda berbeda, tahun lahir Ananda berbeda, hari lahir Ananda berbeda. Tetapi hari ini ada yang unik, tanggal nikah kalian berdua sama, yakni pada hari ini Ahad 20 bulan Februari 2022. Hari ini adalah hari bahagia untuk Ananda berdua. Telah disaksikan tadi ijab kabul. Ijab kabul itu adalah serah terima tanggung jawab bahwa selama ini Ananda Yeni Fitriani bersama orang tuanya, maka hari ini sudah diserahkan kepada Rahmat Asari sebagai tanggung jawabnya. Hadirin dan kedua mempelai yang berbahagia, nikah itu ibadah. Maka oleh sebab itu, kalian berdua luruskanlah niat. Kalaulah pohon itu kuat karena akarnya, maka menikah itu akan kuat karena niatnya. Niatkanlah menikah ini karena Allah. Yang kedua, nikah itu adalah sunnah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Siapa yang tidak mau menikah, dia tidak termasuk ke dalam golonganku. Hadis ini sangat cocok kepada kelompok-kelompok jomblo yang tidak mau menikah. Kemudian akad nikah yang baru kita saksikan tadi, di dalam Al-Quran disebut perjanjian agung, yakni mitsaqan ghalidhan, satu perjanjian agung, satu ikatan kuat, bahwa hari ini Ananda berdua sudah diikat dalam bentuk syariat, dihalalkan dari yang haram, dan hidup berumah tangga. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menikah itu bukanlah mencari yang sempurna, tetapi sempurnakanlah yang sudah ada. Menikah itu, kata Rasulullah,
menyempurnakan agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Baihaqi, apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Sempurnakanlah separuh lagi dengan bertakwa kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah, insya Allah rumah tangga Anda akan berbahagia. Selanjutnya, menikah itu untuk memperoleh ketenangan. Tadi Ananda kita membaca Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Ananda Rahman, yang berada di sampingmu itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ananda Yeni Fitriani, yang di sebelah kananmu itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka jangan dianggap remeh pasangan. Kalaulah suami tahu pasangannya itu tanda-tanda kebesaran Allah, sungguh dia tidak akan menganggap remeh dan menyia-nyiakan istrinya. Kalaulah istri tahu suami tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, sungguh seorang istri tidak akan durhaka kepada suami. Nanti rahmat antar istri, nunggu di tempat parkir yang panas, lagi nunggu ketemu temannya. Temannya bertanya, Rahmat, sore. Rahmat akan menjawab, aku sedang menunggu tanda-tanda kebesaran Allah. Kawannya tanya, lama soile istriku, kekasihku, belahan jiwa. Kali lain Yeni Fitriani memasak di rumah, menunggu suaminya pulang. Karena terlambat masakan sudah disiapkan, dia duduk di teras sambil melihat kiri kanan. Tetangganya keluar dan bertanya, Fitri, pakai wisata, sonopre. Aku sedang menunggu pulang tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu kemudian untuk apa menikah? Untuk memperoleh ketenangan. Litaskunu ilaiha, supaya mereka tentram bersamanya. Kalau ada yang ajak menikah, dek mau menikah dengan abang, untuk apa? Untuk berantem, jangan mau. Dek mau menikah dengan abang, untuk apa? Untuk buat keributan, jangan mau. Menikah itu litaskunu ilaiha, supaya tentram. Suami tenang mencari nafkah karena dia percaya istrinya di rumah baik-baik. Istri di rumah masak dengan baik, suaminya pergi berhari-hari. Dia percaya karena ada sakinah, ketenangan. Maka orang-orang yang belum menikah, orang itu gelisah. Kalau belum ada yang belum menikah di sini, menikahlah supaya merasa tentram. Kalau ada yang sudah menikah, belum tenang juga, menikah sekali lagi. Kata Abdul Somad, ini bukan kata saya, ini kata Ustaz Abdul Somad. Artinya perbaiki pernikahan itu. Hadirin dan kedua mempelai yang berbahagia. Kemudian Allah limpahkan, setelah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah limpahkan, Allah berikan mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu kasih sayang, cinta secara fisik. Maka lihat fisiknya, lihat bentuk tubuhnya, lihat rupanya, lihat wajahnya, itu mawaddah. Kemudian warahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang dari lubuk hati yang dalam, tidak lagi melihat fisik. Apabila istri sakit, suami merawatnya dengan baik, tidak lagi melihat cantiknya. Apabila suami kurang sehat, istri berusaha untuk suaminya cepat sembuh, tidak lagi melihat tubuhnya, tidak lagi melihat wajahnya yang pucat. Yang ada adalah kasih sayang yang mendalam. Hadirin dan kedua mempelai yang berbahagia. Sekarang untuk Ananda Rahman. Hari ini Ananda sudah jadi kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami pemimpin bagi istrinya, ya. Dan Ananda ini jangan ada dalam rumah tangga sebuah sinetron yang berjudul
suami-suami takut istri. Nah, karena ada hoax sekarang, gak apa-apa takut istri, nanti di akhirat azabnya dikurangi, siksanya dikurangi, karena suami yang takut istri di dunia sudah tersiksa. Nah, itu namanya hoax, jangan percaya itu. Jadi baik-baiklah di dalam rumah tangga. Ananda Rahmat, gauli istrimu secara baik. Tadi Bapak Kepala KUA menyampaikan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dia dengan secara baik. Kemudian istri itu perhiasan. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Wanita itu, istri itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Kalau ingin istri baik, ajarin dia. Kalau ingin istri cantik, modalin dia. Kalau ingin istri tenang, nafkahin dia. Kalau ingin istri patuh, cukupin dia. Kalau ingin istri taat, contohin dia yang baik. Karena baik dan buruknya seorang istri sangat tergantung kepada suami. Berikutnya untuk Ananda Yeni Fitriani. Hari ini Ananda sudah menjadi istri. Istri salehah itu taat kepada Allah dan Rasul, berbuat baik kepada dua orang ibu bapa. Apabila dipandang suami menyenangkan, apabila ditinggal suami menjaga amanah, dan wanita salehah itu boleh masuk surga lewat pintu mana yang dia sukai. Jadikanlah pernikahan ini mencari teman. Ajaklah temanmu untuk beribadah kepada Allah. Ajaklah suamimu sebagai teman untuk taat kepada Allah, berbuat baik kepada dua orang ibu bapa. Sambutlah suamimu dengan penuh cinta dan ketaatan. Jadilah istri salihah. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan salihah adalah mereka yang taat kepada Allah, menerima sepenuh hati. Lelaki yang menjadi suaminya, ia memelihara diri dan harta suami ketika suaminya tidak ada di rumah. Terakhir, Ananda Rahmat Asari dan Ananda Yeni Fitriani, bahagiakanlah Allah, maka kalian berdua akan bahagia. Bahagiakanlah kedua orang tuamu, maka kalian berdua akan bahagia. Ajaklah pasangan masing-masing berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalian tidak tahu bagaimana suka duka kedua orang tua. 9 bulan ibu mengandung, mendidik dan membesarkan Ananda berdua. Minggu lalu saya sampaikan di tempat ini, ada 5 air yang mengalir, yang tumpah dari tubuh ibu. Pertama, air ketuban. Yang kedua, air darah saat melahirkan. Yang ketiga, air susu, 2 tahun beliau menyusui. Yang ketiga adalah air keringat ketika mencuci, mengantarkan anak-anaknya sekolah. Yang kelima adalah air mata yang tumpah untuk mendoakan anak-anaknya. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bahagia di dunia dan akhirat. Sayangi juga ayahmu. Ayahmu tidak pernah mengandung, ayahmu tidak pernah menyusuimu, tetapi di darah kalian mengalir darah ayah kalian. Makanya bin dan binti dinasabkan kepada ayah kalian. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.